nggak sih Anda merasa lingkungan kerja modern ini kok rasanya sering bentrok ya dengan naluri dasar kita sebagai manusia? Kita kan butuh kerjasama, butuh rasa percaya, tapi rasanya yang dikejar melulu angka dan target. Nah, sumber yang Anda bagikan ini, khususnya bab 25, punya cara pandang yang cukup provokatif soal ini. Betul sekali. Bab ini pakai analogi yang kuat dan mungkin nggak terduga ya. Dia menyamakan budaya perusahaan yang terobsesi pada kinerja itu dengan kecanduan, mirip seperti alkoholisme. Penulisnya memakai kerangka 12 langkah dari Alcoholics Anonymous atau AA untuk membedah gimana organisasi bisa sembuh. Wah, menarik sekali pendekatannya pakai AA ya. Mari kita gali lebih dalam ini. Kalau pakai analogi AA, langkah pertamanya kan mengakui ada masalah. Nah, dalam konteks ini, masalahnya adalah kecanduan sistemik pada kinerja dan pencapaian target angka. Sumber ini menyebut ada kenikmatan sesaat, kayak lonjakan dopamin gitu ya, hormon penghargaan jangka pendek, itu saat target tercapai. Tapi, apa dampaknya dalam jangka panjang menurut sumber ini? Dampaknya signifikan ya, sama seperti kecanduan lain, fokus pada kenikmatan sesaat dari angka itu seringkali mengorbankan fondasi yang lebih penting. Maksudnya, ya kesehatan mental, fisik, dan hubungan antar manusia di tempat kerja itu sendiri. Bab ini juga nyinggung soal status pemimpin yang hanya diukur dari ketenaran, kekayaan, atau ya itu tadi pencapaian angka semata. Itu mengabaikan esensi kepemimpinan sejati dalam kacamata antropologi, yaitu pengorbanan demi kelompok. Jadi, obsesi performa ini memprioritaskan dopamin tadi ketimbang oksitosin. Nah, ini dia hormon kepercayaan dan ikatan sosial jangka panjang. Oke, jadi ada masalah kecanduan angka yang bisa mengikis fondasi penting tadi. Lantas, bagaimana model solusi ala AA ini bisa relevan untuk organisasi? Bukankah AA itu sangat personal ya, tentang individu? Nah, disinilah letak kekuatan analoginya. Kekuatan utama AA justru bukan pada tekad individu semata, tapi pada kekuatan kelompoknya. Itu poinnya. Mereka menciptakan apa yang di sumber ini disebut sebagai lingkaran aman, atau circle of safety. Kelompok inilah yang melindungi anggotanya dari serigala alkoholisme, gitu istilahnya. Ini menunjukkan betapa krusialnya dukungan mutual dan peran oksitosin di tempat kerja. Organisasi, sama seperti individu di AA, nggak bisa mengatasi kecanduan performa ini sendirian, hanya dengan slogan atau target baru. Nggak cukup. Jadi bukan sekedar kemauan keras dari atas ya, tapi juga harus membangun sistem dukungan dari bawah ke atas juga. Begitu. Tepat sekali. Perlu ada perubahan sistemik yang menginspirasi orang untuk saling mendukung, bukan malah saling sikut demi angka. Ini tentang membangun kembali fondasi kepercayaan. Mirip dengan semangat langkah ke-12 dalam AA, yaitu mencoba menerapkan prinsip-prinsip pemulihan ini, seperti kejujuran, kerendahan hati, kemauan membantu, dalam semua aspek kehidupan. Atau kalau dalam konteks ini ya, dalam semua urusan organisasi, dan membawa pesan pemulihan itu kepada yang lain yang masih terjebak. Intinya, menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk mengakui kesulitan dan saling membantu. Itu kuncinya. Wah, ini kontras yang disajikan sumber ini jadi sangat relevan ya jadinya. Perbandingan antara budaya yang didorong dopamin murni. Contohnya GE era Jack Welch, yang katanya mendebarkan tapi rapuh kayak berjudi gitu ya. Dibandingkan dengan budaya yang menyimbangkannya dengan oksitosin dan serotonin, hormon ketenangan dan kepuasan jangka panjang, seperti Costco era Jim Sinegal. Costco ini kan katanya lebih stabil, fokus pada kesejahteraan karyawan, dan datanya menunjukkan justru lebih tangguh dalam jangka panjang. Saya nggak nyangka perbedaannya sejelas itu. Betul, dan ini menggarisbawahi argumen utama bab ini sih. Fokus pada moral, etika, dan kesejahteraan tim terlebih dahulu, itu akan menghasilkan kinerja yang berkelanjutan sebagai akibat, bukan sebaliknya. Mengejar angka mati-matian itu seringkali justru merusak sumber daya utama, perusahaan, ya manusianya. Ketika orang merasa aman dan dihargai dalam lingkaran aman itu, kontribusi terbaik mereka akan muncul secara alami, otomatis gitu. Jadi kalau kita coba simpulkan intisari dari bab ini ya, pemulihan organisasi dari kecanduan performa itu sangat bergantung pada pembangunan budaya kepercayaan dan dukungan mutual. Mirip seperti prinsip dasar dan kekuatan kelompok di AA, terutama semangat langkah ke-12 tadi. Semangat untuk secara aktif mempraktikkan dan menyebarkan prinsip saling mendukung itu. Ini soal menggeser fokus dari, katakanlah, kemenangan individu jangka pendek ke kesehatan kolektif dan stabilitas jangka panjang.
Itu intinya. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda, pendengar? Bab ini ditutup dengan refleksi yang cukup tajam ya, tentang bagaimana pemimpin seringkali menyia-nyiakan niat baik dan potensi orang-orangnya karena sistem yang salah arah. Mengingat analogi AA tadi dan pentingnya dukungan mutual, mungkin ada satu pertanyaan kecil nih untuk direnungkan. Apa ya, satu tindakan sederhana, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai atau dorong di lingkungan Anda untuk membangun bibit lingkaran aman itu? Satu langkah kecil untuk bergerak dari sekedar mengejar angka ke arah membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.